Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Selamat jumpa kali dalam ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Filia Minggu 2 Agustus 2020. Dan tema yang kita ambil hari ini adalah berjudul bilateral atau unilateral. Bilateral atau unilateral. Kita baca dalam Yeremia 31 ayat 33. Semua sudah siap? Pada hitungan yang ketiga kita bacakan ayat ini bersama-sama. 2, 3. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Suatu ketika ada seseorang anak muda, kita kasih nama anak muda ini adalah Banu. Dia tinggal di daerah perbukitan, pegunungan, yang sejuk. Dia bekerja seorang diri. Di depan tempat rumahnya itu ada sebuah kolam. Lalu dia lihat, ini ada apa gerak-gerak di air kolam itu. Ternyata itu adalah seekor ikan yang sangat besar. Lalu ikan itu ditangkapnya dengan jala. Ditaruhnya di dalam, kalau sekarang namanya ember, tapi dalam zaman dulu terbuat dari kayu namanya pasuh. Ditaruhnya di situ, dikasihnya air, dan ikan itu hidup, lalu ditinggalkannya. Dia kembali bekerja. Ketika dia kembali pulang dari tempat pekerjaan, di sawah, di bukit, di gunung, dia turun. Dia bingung ketika dia masuk ke dalam rumah, di meja makannya sudah ada hidangan yang lezat dan enak. Dia bingung, ini dari mana? Tidak ada orang di sekitar sini, jauh di hutan, di gunung yang sepi sekali. Lalu dia makan dengan lahapnya. Besok terjadi lagi seperti itu. Dia bingung lagi, kok ada makanan di meja ini. Akhirnya dia mencoba untuk mengetahui siapa sih yang buat makanan ini. Lalu dia naik dari tidak jauh dari perbukitan. Dia melihat, wah, keluar asap dari rumahnya, dan wangi harum bau makanan keluar sampai menyentuh dia. Lalu dia cepat-cepat bergegas. Dia turun masuk ke dalam rumahnya, dan dilihatnya ada seorang gadis sedang masak di sana. Lalu dia tanya, siapa kamu ini? Dari mana asal kamu? Apa kerja kamu di rumahku? Lalu gadis ini menjawab, aku sebenarnya adalah ikan yang kamu tangkap tadi. Aku menjadi manusia. Tapi sebentar lagi, aku akan kembali menjadi ikan. Lalu si pemuda ini bilang, kamu tidak boleh menjadi ikan. Kamu harus tetap menjadi manusia. Aku ingin menikahi kamu, karena kamu terlalu baik untuk hidupku. Tapi si wanita ini yang tadinya asalnya ikan, dia berjanji, boleh kamu menikahi aku, tapi jangan engkau panggil anak kita dengan sebutan anak ikan. Lalu mereka menikah, dan si ikan ini yang menjadi gadis tadi tetap menjadi manusia. Ketika ia sudah memiliki seekor anak, si bapak ini, si Banu ini pergi lagi ke ladangnya, ke sawah, ke kebun, dan dia punya seorang anak laki-laki. Disuruhnya anak laki-laki ini mengantar nasi dan lauk pauk untuk ayahnya. Tapi si anak ini begitu rakus, sehingga dia makan sebagian besar daripada nasi dan lauk pauk dari ayahnya sendiri. Dan ayahnya dikasih hanya sedikit. Ketika dia kasih ke ayahnya bingung si Banu ini. Loh, kok tinggal sedikit? Kemana ini nasi dan yang lainnya? Sementara anaknya itu pulang, si ayahnya menyusul, dan bertemulah mereka bertiga satu keluarga di tempat ini. Lalu anaknya ditanya, kemana nasi yang kamu antarkan untukku? Anaknya menjawab, aku yang makan, ayah. Dan seketika itu juga ayahnya berkata begini, dasar kamu anak ikan, kamu nggak tahu diri, memang kamu rakus. Lalu istrinya menjerit, dikatakan, bukankah kamu telah berjanji untuk tidak menyebut anak kita sebagai anak ikan? Dalam sekejap turunlah hujan yang deras, lebat, mengguyur lembah pegunungan di sekitar itu, sehingga ikan itu tenggelam kembali menjadi ikan. Si pemuda ini tenggelam, anaknya ini tenggelam, dan menjadi sebuah danau yang besar, yang sekarang kita kenal dengan namanya Danau Toba. Salah satu danau yang terbesar di dunia.
Ini adalah gambaran bahwa perjanjian manusia itu bisa lepas jika sesuatu hal dibatalkan oleh salah satu pihak. Inilah yang dinamakan dengan perjanjian bilateral. Berbeda dengan firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Cerita yang tadi kita dengar, yang itulah yang dinamakan dengan perjanjian bilateral. Bilateral adalah perjanjian antara dua pihak. Dan perjanjian ini akan menjadi batal dengan sendirinya jika salah satu pihak melanggarnya. Berbeda dengan Allah. Allah kepada manusia memiliki satu perjanjian yang namanya unilateral. Unilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh satu pihak, di mana pihak lain yang menerimanya hanya cukup untuk menerima, menaati, dan melaksanakannya. Kita baca Hosea pasal 3 ayat yang pertama. Hosea pasal 3 ayat yang pertama. Hosea 3 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Iya, inilah gambaran daripada Tuhan mencintai Allah Israel yang walaupun telah berdosa berkali-kali, ketika zaman Musa, zaman Harun, mereka jatuh ke dalam penyembahan, membuat kambing lembu emas, lalu jatuh lagi ke dalam dosa, lalu jatuh lagi ke dalam pejinahan rohani, dan seterusnya mengingkari Allah. Tetapi Allah tetap mengasihi orang Israel. Lalu dalam suratan Hosea ini ada seorang nabi yang luar biasa hidupnya. Dia begitu kudus di hadapan Tuhan dan umatnya. Tetapi lucu, Tuhan suruh dia, nabi ini yang bernama Hosea, untuk mencintai seorang perempuan sundal yang bernama Gomer. Bayangkan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sekali Hosea menemui si Gomer ini istrinya di dalam pangkuan seorang pria lain, lalu dibawanya si Gomer pulang. Dikatakan, Gomer, Gomer, mengapa engkau berbuat seperti ini? Lalu si Gomer itu diampuni dan dikatakan, janganlah kamu berbuat lagi. Lalu suatu ketika di waktu yang lain, si Gomer kembali. Dia ditangkap basah oleh Nabi Hosea, berada di bawah pangkuan laki-laki yang lain lagi. Tetapi Hosea tidak marah. Dibawanya lagi istrinya ini, lalu dimaafkannya kembali. Dan dikatakannya, Gomer, Gomer, mengapa engkau melakukan hal ini? Hosea berkata kepada Gomer, berbaliklah kepadaku, karena aku mengasihi kamu. Tapi di lain waktu, ditemuinya lagi, Gomer juga ada di dalam pangkuan laki-laki yang lain. Bahkan itu sangat memalukan karena disaksikan oleh orang banyak. Sedangkan masyarakat tahu bahwa ini adalah istri seorang nabi. Tapi Hosea kembali memanggilnya, membawa Gomer ini supaya ia bertobat. Apa yang kita dengar ini adalah gambaran cinta Allah kepada kita manusia yang berdosa. Cinta adalah cinta, Allah adalah cinta yang unilateral, perjanjian yang unilateral. Walaupun kita sering memberontak, kita sering menjauhi dia, mungkin kadang-kadang kita berbuat dosa, tetapi Allah tetap mau menjangkau hidup kita ini. Unilateral ini hanya ada dalam perjanjian di agama Kristen, tidak ada di dalam agama yang lain. Karena apa? Karena unilateral hanya merupakan inspirasi daripada Allah sendiri untuk menyelamatkan umatnya. Ada beberapa sifat perjanjian unilateral. Yang pertama adalah orang percaya berhak menerima janji unilateral dari Allah ini. Kita baca Galatia 3 ayat 24 dan 29. Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga akan keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Iya, jadi sebagai orang percaya, kita menerima perjanjian unilateral ini yang tidak dimiliki oleh Allah, yang disembah oleh agama lain. Dengan kata lain, perjanjian hukum Taurat yang mengikat manusia, yang membawa manusia untuk mengenal dosa dan jatuh dalam dosa, telah dihapuskan setelah Kristus datang. Dan kita sebagai orang yang percaya, dibenarkan oleh iman, karena kita dianggap sebagai keturunan dari Abraham.
Dan sifat lain yang mengikutinya adalah kita harus memelihara perjanjian unilateral ini sebagai suatu pelayanan kasih. Galatia 5 ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya. Jadi dengan kata lain, perjanjian unilateral ini bukan kita terima lalu kita abaikan, kita tenang-tenang saja, kita diselamatkan, kita dipilih sebagai keturunan Abraham karena inisiatif dari Allah, bukan. Tapi perjanjian unilateral harus kita pelihara, harus kita tanggung jawab sebagai orang yang telah diselamatkan, dibebaskan dari hukum Taurat, tidak tinggal lagi di dalam hukum dosa. Tetapi kita harus melayani Tuhan dengan kasih. Kita harus melayani sesama dengan kasih. Dan dosa tidak boleh berkuasa lagi kepada setiap orang yang menerima perjanjian ini. Sifat yang kedua dari perjanjian unilateral adalah hubungan unilateral ini digambarkan sebagai hubungan suami dengan istri. Mengapa? Karena Kristus begitu mengasihi jemaat. Kristus sebagai mempelai laki-laki dan jemaat atau umat yang percaya, kita yang percaya sebagai mempelai wanita. Maka hubungan unilateral ini digambarkan sebagai hubungan suami dan istri. Efesus pasal 5 ayat 31 dan 32. Efesus 5 ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Iya, jadi Kristus menggambarkan hubungan unilateral ini sebagai hubungan suami dengan istri. Ada rahasia yang besar yang sedang diungkapkan oleh Rasul Paulus, bahwa selain ia berbicara tentang hubungan suami istri dalam kasih Tuhan, hubungan Allah dengan manusia, dengan yang percaya, adalah hubungan kasih antara jemaat dengan Kristus yang mengasihi kita. Jadi kita tidak bisa lepas begitu saja, karena sebagai suami istri semua harus terbuka, harus transparan, harus nyata, tidak ada yang disembunyikan dari diri kita kepada Tuhan seperti seorang istri kepada suaminya. Demikianlah hubungan ini digambarkan begitu kudus. Mengapa? Kita baca selanjutnya dalam Efesus pasal 5 ayat 25 dan 27. Di sini lebih jelas lagi apa yang dimaksudkan hubungan unilateral itu. Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Iya, jadi tujuan unilateral adalah Tuhan ingin mengembalikan kita dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya kita menjadi kudus, tidak bercacat, tidak bercela, dan kita memperoleh warisan daripada perjanjian Allah dengan Abraham, perjanjian Allah dengan umat Israel, perjanjian Allah dengan Nabi Hosea. Itu maksud daripada sifat yang kedua dari sifat perjanjian unilateral ini. Dan sifat yang ketiga, sifat yang terakhir dari hubungan unilateral antara Allah dengan manusia, digambarkan sebagai pokok anggur dan ranting-rantingnya yang harus berbuah. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 5. Perhatikan ayat ini baik-baik. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah yang pengusaanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia,
ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Iya, inilah gambaran hubungan unilateral antara Allah dengan kita. Allah digambarkan sebagai pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar akan memiliki ranting-ranting yang tumbuh di dalam batang daripada pokok anggur ini, dan dia harus menghasilkan buah-buah. Jadi sebagai orang percaya, kita bukan hanya ditebus sebagai suatu perjanjian unilateral, tapi kita juga dituntut untuk memiliki buah-buah di dalam kehidupan ini. Percayakah saudara bahwa perjanjian unilateral itu membatasi ruangan, waktu, tempat, keadaan, dan sebagainya. Dia menjangkau semua manusia yang ingin percaya kepadanya, yang ditebus oleh darahnya, dan yang diselamatkan oleh cinta kasih Allah yang tidak terbatas, yang berbeda dengan kasih atau perjanjian yang bilateral itu. Sebagai penutup dari firman Allah ini, saya akan memberikan satu kesaksian yang indah bagi kita semua. Sebelumnya mari kita baca satu ayat yang begitu populer, tapi hari ini ayat ini akan mengangkat iman kita untuk percaya kepada Tuhan. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Kalau sudah ketemu, mari kita baca dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada satu kisah true story di negeri Paman Sam atau Amerika Serikat. Ada seorang perempuan nego. Dia seorang yang bisu dan tuli. Lalu perempuan ini ditarik, diperkosa oleh beberapa pria, diseret-seret sampai ke kebun. Dan ketika si perempuan ini hamil tua, dia mencari untuk dapat bersalin, tidak ada tempat persalinan. Akhirnya ia bersalin di sebuah kebun, dan persalinan ini dibantu oleh seorang wanita tua pemilik kebun itu. Lahirlah dari wanita bisu ini seorang anak wanita. Ketika anak wanita ini mulai remaja, hidupnya begitu sulit dan miskin. Dia dicemooh oleh banyak orang, bahkan karena dia tidak pernah mengenal siapa ayahnya. Teman-temannya mengatakan dia sebagai seorang anak yang haram, atau anak yang tidak diakui, anak yang tidak jelas latar belakangnya. Hidupnya begitu sulit, ya. Untuk mencari sesuap nasi saja dia harus bekerja ke sana kemari untuk membiayai ibunya yang bisu itu. Dia hampir kecewa. Dia kecewa sekali dengan Tuhan. Dia mengatakan, mengapa nasibku seperti ini? Lalu kecewaan yang begitu meningkat ketika dia dalam satu perjalanan, dia seperti ingin menghabiskan hidupnya, cukup sampai di sini saja. Tapi dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan tadilah yang membacakan kepada dia Yeremia 29 ayat yang ke-11 ini, yaitu rancangan damai sejahtera dari Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Si pendeta ini mengatakan, sekarang tinggal bagaimana kamu memilih. Kalau kamu memilih jalan yang tidak baik, kamu akan mendapatkan kecelakaan. Tetapi Tuhan tetap memberikan kepada kamu janjinya, yaitu perjanjian yang unilateral, perjanjian yang mengangkat setiap orang, perjanjian yang mengasihi orang yang terhilang, perjanjian mengasihi orang yang terbuang, perjanjian yang mengasihi orang yang tidak berharga. Lalu singkat cerita, si wanita ini menerima apa nasihat dari si hamba Tuhan ini. Dia mulai belajar, dia bekerja keras, dia sekolah, membanting tulang, seterusnya dan seterusnya. Dia pekerjaannya begitu berhasil, baik di sebuah perusahaan, karirnya berkembang, maju. Dan akhirnya dia menempati posisi terbaik di negeri ini. Dia menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter. Tahukah saudara, dia adalah Ezzy Taylor Morton. Seorang yang lahir dari yang disia-siakan, seorang yang diabaikan oleh dunia ini, seorang yang tidak pernah punya arti, tetapi Allah tetap memberikan kasih-Nya kepada Ezzy Taylor Morton, sehingga menjadi Menteri Keuangan pada era Presiden Jimmy Carter. Siapakah hidup kita? Apapun latar belakang kita,
Tuhan tetap ingin mengembalikan kita dengan perjanjian yang unilateral, karena Dia menjanjikan hari depan yang baik bagi hidup kita ini. Angkat roti di atas kepala kita tinggi-tinggi, dan kita nyanyikan pujian ini. Kita akan masuki sakramen kudus, yaitu perjamuan kudus. Katakan, ku percaya janjimu ajaib. Percaya janjimu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Oh, berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Katakan, ku percaya. Percaya janjimu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Oh, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Saya akan bacakan bagian firman Allah ini. Angkat roti di atas kepala kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah roti perjanjian dari Tuhan. Perjanjian yang unilateral, perjanjian yang Allah buat untuk manusia, perjanjian yang menebus dosa dan pelanggaran kita, perjanjian yang ingin menyelamatkan kita. Sebab itu jangan pernah sia-siakan iman percaya kita, untuk kita tetap terus tinggal di dalam kebenaran firman Allah. Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat anggul di atas kepala kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kedua kali. Anggur adalah lambang darah Tuhan, darah yang dicabik, karena Allah itu setia. Allah yang mengikatkan dirinya dengan perjanjian sepihak. Oh, yang menopang kita, mengangkat kita kembali, memulihkan hubungan kita yang rusak dengan Dia. Itulah perjanjian yang unilateral, perjanjian yang tidak pernah didapati oleh agama dimanapun di muka bumi ini, kecuali oleh darah Yesus. Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan kanan kita di atas kepala kita tinggi-tinggi, dan taruh tangan kiri kita di dada, sebagai tanda kita memuliakan, menghormati Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan sebagai tanda kita memohon dengan segala kehendak hati. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang memberikan perjanjian sepihak kepada kami manusia yang berdosa. Walaupun umat-Mu sering meninggalkan Engkau, Engkau tetap menjangkau hidup kami. Sebab itu Tuhan, kembalikanlah hubungan kami yang indah kepada Engkau. Mereka yang sedang jauh daripada Engkau, kembalikan hubungan yang intim dengan Engkau di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang dalam masa kesulitan, ya Tuhan, berikan jalan keluar kepada mereka. Mereka yang mungkin dalam lemah tubuh dan sakit, oh Tuhan, dengan bilu-bilu-Mu Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan. Mereka yang sedang dalam pergumulan hidup, ya Tuhan, tolong mereka. Mereka yang kekurangan, juga Tuhan cukupi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya janji-Mu tetap terjadi bagi hidup kami yang mewarisi perjanjian Allah dengan Abraham. Sebagai umat yang ditebus, kami tetap memegang janji dan karya-Mu yang indah di dalam kehidupan kami ini. Tetap angkat tangan saudara, tetap ambil sikap doa, dan kita akan pulang
dengan menerima berkat daripada Allah Bapa di surga. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Allah. Marilah kita mengalahkan hati kita kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah akan memenuhi hidup kita. Berkat Allah akan memenuhi keluarga kita. Berkat Allah akan memenuhi kesehatan kita. Berkat Allah akan memenuhi pekerjaan kita. Sebab itu jadilah saluran berkat. Jadilah saksi dan milikilah terang hidup yang berkemenangan dimanapun saudara berada. Dan akhirnya, saudara sedang kasih dalam Tuhan, marilah kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Dengan segala kehendak hati sedang jemaat menerima berkat ini, kita semua berkata amin.